Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan kalau ada sampah di sekelilingnya diambil di dalam loker, kemudian dibuang dan dipersiapkan alat tulis dan buku matematikanya disiapkan. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ega. Ega kenapa? Pulang ya? Kalau Bara? Sakit juga. Ya kita doakan semoga teman kalian lekas sembuh dan bisa belajar kembali. Santri Al-Um. Akbar. Oke, untuk mengingat pelajaran kita sebelumnya, kita lakukan simulasi dulu. Saya sudah menyiapkan garis bilangan. Bentar ya. Garis bilangan, ini bilangan apa? Ada bilangan positif, 0 negatif, berarti bilangan apa? Bilangan bulat. Harun, terus Zubair sama Rahes maju ke depan. Kita lakukan simulasi. Nah, misalkan sekarang ini siapa namanya? Rahes. Rahes jadi patokan ya. Rahes duduk di angka berapa ini? 5. Ngadep ke depan dulu. Nah, duduk di angka 5 Rahes. Nah, sekarang perintah saya, Harun sama Zubair, posisikan diri kalian kurang dari posisinya Rahes di titik 5. Di mana? Posisinya di mana? -1. Zubair juga di mana? -1. Kenapa harus -1? Karena Kenapa? Tadi kurang dari Rahes. Rahes itu di posisinya di 5. Titik 5. Kenapa -1? posisinya selisih 5. Selisih 5. Dari 5 ke -1 berapa? Kurang dari 5. Jadi kamu posisikan dirimu di mana kamu itu kurang dari si Rahes. Kurang dari 5. Nah, posisimu tadi di -1. Kenapa di -1? Ya, karena posisi -1 di bawah angka 5. iya, -1 di bawah 5. Zubair kok ikut-ikutan di -1 kenapa? Kok enggak cari yang lain? Kalau di yang lain selain -1 di mana Zubair? Banyak. Ya. Coba sih yang lain selain -1. -11. Oh, -11. Betul apa enggak ini yang dilakukan Harun sama Zubair? Betul. Nah, kalau saya rubah misalkan Rahes tetap di situ ya. Sekarang Harun sama Zubair posisikan dirimu lebih dari atau sama dengan nilainya Rahes. Di mana? Lebih dari atau sama dengan nilainya Rahes. Nah, gitu.
Oke, sekarang posisinya Zubair dulu. Zubair ada di posisi berapa? 10. Kenapa di 10? Karena lebih dari 5. Lebih dari 5. Lah ini Harun kok ada di belakangnya kenapa? Di 5. Di 5. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena pertidaksamanya itu lebih dari atau sama dengan. Tujuan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana pertidaksamaan bisa membantu kita untuk memahami dan menyelesaikan masalah nyata. Masalah nyata ini maksudnya masalah yang ada di kehidupan kalian, misalkan di sekolah, di pondok pesantren, ataupun di lingkungan masyarakat sini. Bahkan kalian nanti bisa memeragakan lewat simulasi di kelas gitu. Ini nanti agar memperbanyak situasi ya yang berkaitan dengan pertidaksamaan, itu kita akan melakukannya dengan simulasi. Simulasi itu seperti apa, Rek? Seperti apa? Bermain peran ya, bermain peran. Jadi nanti kalian akan bermain peran juga. Manfaatnya apa sih kita belajar pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti pembagian makanan yang adil gitu. Itu kan ada pertidaksamaan di sana, atau batas waktu kegiatan pondok. Misalkan ini, kalian itu kalau malam hari tidurnya kurang dari jam berapa? Sebelum jam 10 malam itu kalian harus sudah tidur. Nah, di situ kan ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa? Sebelum jam 10 malam. Nah, kita kira-kira pertidaksamaan apa? Kurang dari ataukah kurang dari sama dengan? Ayo yang mana? Nah, jadi nanti hari ini kita akan menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan pertidaksamaan ya. Apakah itu tadi kata sebelum itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, kita akan membahasnya lebih lanjut. Ini ya, hari ini kita nanti berdiskusi. Saya akan menayangkan sebuah video yang dimana video itu ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan, kemudian kalian akan menyelesaikan dengan kelompok kalian. Saya bagi menjadi 8 kelompok, kemudian kalian akan mensimulasikan beberapa kejadian dalam kehidupan kalian di pondok pesantren ini yang berkaitan dengan pertidaksamaan, agar teman-teman yang lain itu bisa menyelesaikannya dengan matematika. Untuk itu saya akan menilai keaktifan kalian, karena nanti kan kerja kelompok ya ini ya. Kemudian saya akan menilai bagaimana kalian mensimulasikan atau kalian bermain peran atau dialog yang kalian lakukan, kemudian kalian menanggapi teman kalian yang maju, itu juga akan saya nilai. Sudah siap? Ya. Siap. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah. Barik fina ya Allah. Oke, hari ini kita akan belajar sambil main peran ya. Kalian bakal jadi pemeran utama yang nunjukin aturan pertidaksamaan. Siap-siap, bukan cuma duduk manis, tapi kita bakal bergerak dan berkreasi. Oke, ini gambar apa ini? MBG. Kira-kira nanti siang dapat MBG enggak? Dapat. Kita lihat dulu permasalahan dari MBG ini ya. Nah, disimak baik-baik ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait video ini. Petualangan mengantar makan bergizi. Di dapur besar MBG bernama Bahrul Maghfirah, ada 2 pahlawan pengantar yang selalu bersemangat, Pak Bima, si sopir, dan Mas Kargo, si kenek. Tugas mereka hari ini adalah yang paling penting, mengantar MBG makan bergizi gratis ke SD, SMP, dan MA Al-Um. Siap Kargo? Tanya Pak Bima sambil menepuk sisi mobil pickup andalan mereka. Mobil itu gagah, tetapi memiliki batas kemampuan. Mobil ini hanya bisa membawa muatan maksimal 500 kg. Informasi apa yang kamu dapat dari video ini? Satu ikat. Satu ikat. Nampak di MBG itu beratnya 5 kg.
Satu ikat nampan MBG beratnya 5 kg. Zubair, ada informasi apa lagi? MBG yang diantar ada 200. MBG yang harus diantar kemana? Ke Al-Um. Ke Al-Um ada 200 ikat. Adakah informasi lain yang belum disebutkan teman kalian? Harun? Kapasitas maksimal pickup sebanyak 500 kg. Kapasitas pickupnya 500. Apakah sudah termasuk berat badannya Pak sopir dan kenek? Sudah. Kira-kira apa sih yang mau diangkat, mau diselesaikan gitu? Berapa Jumlah bolak-balik dari Barul Maghfirah ke Al-Um untuk mengantarkan semua pesanan? Iya benar. Berapa kali si sopir ini bolak-balik dari Barul Maghfirah ke Al-Um membawa MBG? Karena kapasitas truknya itu terbatas. Jadi kan harus bolak-balik. Gitu ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menyelesaikannya dengan kerja kelompok. Saya sudah membagi siswa ke beberapa kelompok. Saya tentukan ini bukan secara acak ya, tapi berdasarkan kemampuan dan minat kalian. Kelompok 1 silakan kumpul di sini. Kelompok 1, kelompok 2 langsung. Ayo berpindah. Kelompok 2, kelompok 3. Permasalahan yang tadi di video itu udah ada di lembar kerja kalian. Kalian kerjakan masing-masing tapi secara berkelompok ya. Ini yang saya cetakkan sebanyak siswa. Kemudian untuk simulasi itu gimana? Simulasi di sini di halaman kedua, kalian menuliskan skenario. Kalian musyawarah dulu kira-kira mau mengambil fenomena apa. Kayak tadi misalkan fenomena harus pulang atau harus kembali ke pondok pukul 10 malam gitu ya. Harus tidur sebelum jam 10. Nah, kalian jadikan sebuah dialog boleh, bertiga boleh, berempat boleh. Tapi karena waktu kita terbatas, kelompoknya kan banyak. Jadi kita batasi percakapannya itu 10 saja maksimal. Kurang dari itu nggak apa-apa. Malah lebih bagus karena semakin memperbanyak waktu kita untuk berdiskusi. Baik, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 25 menit ya. Waktu untuk mengerjakan 25 menit menyelesaikan masalah tadi pick up MBG sama membuat simulasi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Jika mobil pick up harus mengangkut orang. Oh, sudah yang B. Ya, sudah. Yang A jawabannya apa? 70 ikat. 70 ikat itu maksudnya lebih dari K atau kurang dari gitu. Dalam sekali pengantaran boleh enggak 70 ikat diantar langsung? Simbolnya apa itu? Simbol apa? Kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena kalau lebih dari 70 ikat itu mobilnya tidak kuat. Kalau lebih dari 70 ikat, kenapa? Mobilnya tidak kuat. Mobilnya tidak kuat. Benar. Tapi kalau 70, pas 70 gitu, boleh enggak? Boleh. Boleh. Berarti sudah benar. Lanjutkan yang B ya. 500 kurang 150 lalu Dibagi 5. 70 ini simbolnya benar sama dengan. Berarti harus 70 ikat sekali. Oh iya. Lebih dari. Simbolnya apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari kah? Lebih dari apa kurang dari? Maksimal itu gimana? Boleh nggak kalau kurang dari sama dengan? Lebih dari. Kalau maksimal. Kurang boleh sama dengan boleh. Tapi nggak boleh. Lebih boleh nggak? Oh boleh. 71 ikat lebih 1 boleh? Boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena maksimalnya 70. Maksimal 70 ikat.
70 kali berapa tadi? Satu ikatnya berapa? Berapa beratnya? 5 kilo. Kalau lebih 5 kilo aja? Nggak boleh. Berarti yang cocok apa? Kurang dari. Saat ini nanti tandanya gimana? Kan kita udah ketemu hasilnya. Misalnya sebenarnya 2,85 tadi. Kalau sebutkan jadi 3 nanti kalau dari 500 kurang 150 sama 350 terus ini dibagi 3 sama 70 ikat. Berarti satu kali pengantaran berapa? 70. Boleh kurang? Enggak. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Simbolnya sama dengan apa? Benar. Kurang dari atau sama dengan? Kurang dari atau sama dengan. Dibenarkan dulu ya. Kemudian ini kamu apakan? 200 dibagi 70. Iya. 200 dibagi 70. Berarti ini kan hasilnya 2,85. Berarti pengantarannya itu 3 kali. Iya, kamu bulatkan. Jadi minimal 3 kali. Minimal apa maksimal? Maksimal. Kan apa muatannya itu maksimal kan 500 kg. Iya. Kalau misalkan nganternya ini kan ada 200 ya. Kan maksimal 70 sekali pengantaran ya. Kalau misalkan ya si kenek itu pengennya gini. Aku mengantarnya itu 20 ikat sebanyak 10 kali. Boleh enggak? 10 kali pengantaran. Boleh. Kalau aku mengantarnya 100 kemudian 100 saya antarkan 2 kali gitu. Keneknya bilang gitu ke sopir. Boleh enggak? Enggak boleh karena kapasitasnya itu terbatas. Berarti simbolnya yang tepat apa? 3 lebih dari atau sama dengan? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari atau sama dengan? Lebih dari atau sama dengan? Ayo, yang mana? Boleh lebih apa nggak boleh lebih? Kurang dari? Itu nggak bisa. Berarti lebih Kalau 2 boleh berarti kalau kurang dari? dari ya sama dengan. Iya, berarti lebih dari ya. Kelompoknya Zaid, kelompok 7 ya. Nanti kira-kira mau simulasi apa? Apa kalau di sini kan kalau kita tuh nggak boleh telat ke masjid kalau ada azan kami telat Kalau ke masjid nggak boleh telat. ya waktu Iya, sholat. iya. Nah, jadi kan bisa kita tuh datangnya sebelum azan Sebelum azan atau pas azan pas azan. azan tuh udah telat kan hitungannya. Oh, kalau sudah azan sudah telat. Sudah telat. Kalau lebih boleh apa enggak? Boleh Pertidaksamaan apa yang sesuai? kurang dari Oke. Ice breakingnya gini ya. Kalian boleh lompat ke kanan gini. Kalau tanda pertidaksamanya berubah. Jadi kalian lompat ke kanan, kalau pertidaksamanya berubah, lompat ke kiri. Kalau tidak berubah. Kalau ditambah 4, langsung pindah kemana? Ke kiri, tidak berubah. Kalau dikali negatif 7, Yuk jajan. Harga sih udah habis. Emang ini gua berapa sehari? 20.000. Hah? Udah habis? Cepet banget. Iya, karena aku tadi pagi belum sarapan. Jadi aku beli nasi ayam Ibu sama es jeruk 5.000. Kamu tahu nggak? Itu termasuk dari simbol pertidaksamaan. Bisa. Sebelum aku jawab, teman-teman ada yang tahu nggak itu simbol apa? kurang dari. Tadi bahas apa sih mereka? Limitnya sehari berapa? 20.000. Kalau misalkan uang jajal itu kita misalkan X, berarti X kurang dari atau sama dengan 20.000. Fatan sini, Fatan. Dituliskan di sini. Sini, Fatan. Tadi kelompok 1 bilang X kurang dari sama dengan 20.000. Coba diketik di sini.
20.000 ya. Ini dalam ribuan. Oke. Lihat nih. Kurang dari 20.000 itu yang warna merah ini. Tapi kan kita dibatasi apa? Dibatasi uang itu ada yang negatif enggak? Enggak ada. Berarti uang itu lebih dari atau sama dengan 0. Bagaimana presentasinya? Bagus enggak? Bagus. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah. Barik fina ya Allah. Ya, terima kasih, silakan duduk. Batas laundry. Batas laundrynya gimana? 1 kali laundry 5 kilo. Batas minimal apa maksimal? Maksimal. Berarti peridasamanya yang cocok apa? Kurang dari sama dengan. Coba sih Atif dituliskan. Maher didikte Maher. Kalau dimisalkan huruf X, berarti X kurang dari sama dengan 5 kilo. Nah, X kamu tulis. Cek, aku mau nanya sesuatu nih. Kita kan 20.000, lalu sisa dari 5.000, lalu aku mau ngasih tau sosis, aku bisa ngasih tau berapa ya? Dan bilang berapa ya teman-teman? Bismillah. Agak kencang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi aku kan masih baru di sini. Nah, kemarin aku dikasih tahu sama Ustadz kalau hafalan minimal di pondok pesantren alumni sampai lulus tahun 6 tahun itu 12 juz ya minimal. Ya, Jadi kalau skor lebih dari 12 juz bisa ya? bisa. Jadi jika minimal per tahun jika hafalan minimal per tahun kita perlu setor minimal berapa juz? Minimal per tahun ada 2 semester. 1 semester boleh 1 juz atau lebih, 1 semester boleh 1 juz atau lebih. Jadi cerita ini jika dibuat pernyataan dalam bentuk matematika bagaimana teman-teman? Kalau dibuat bentuk peridasamaan, dimisalkan huruf X, itu hafalan jadi berapa? X lebih dari sama dengan 12. Coba ini Tahes ditulis X. Ya, lebih dari mana? Dari Simbolnya ini atau yang ini? ini. Ya, Ini kan ya. 12. 12. Ini 12. Iya. Betul apa enggak? X lebih dari 12. Lebih dari atau sama dengan 12. Kalau cuma hafal 10 juz saja boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau hafalan misalnya mepet, hafalannya cuma 12 juz boleh? Boleh. Kalau lebih dari itu, misalkan sudah punya hafalan di SD, sudah mau lulus ini, hafalannya 15, boleh apa enggak? Boleh. Malah bagus ya kalau 15. Dia udah menyelesaikan soal tentang apa namanya? Peridasamaan yang di MBG tadi sudah saya cek tiap kelompok dan jawabannya sudah benar ya. Terus kita melakukan simulasi juga beberapa, ada yang pakai simbol kurang dari, dan terakhir ini kelompoknya Rahes, kelompok 8 itu simbolnya yang digunakan adalah lebih dari. Jadi sudah banyak variasi yang kita kerjakan hari ini. Silakan melengkapi LKPD kalian untuk refleksi dan penilaian diri. Silakan dilengkapi. Apa hal baru yang kamu pahami hari ini, Harun? Pengertian simbol-simbol pertidaksamaan. Simbol-simbol pertidaksamaan. Selain itu, letak digunakannya simbol pertidaksamaan iya, dalam
dalam contoh soal. Dalam contoh soalnya kayak tadi tentang simulasi, berarti dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Satu lagi? Pertidaksamaan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak contohnya. Banyak sekali contohnya ya. Terima kasih. Apa di sini ada yang masih dibingungkan? Ada yang masih bingung tentang pelajaran hari ini? Sudah tidak bingung lagi? Kapan kita berubah tanda? Kapan tandanya tetap? Sudah bisa? Sudah bisa semua? Terus yang terakhir, bagaimana kamu bisa menerapkan pertidaksamaan dalam kehidupan pondok? Contohnya, Maher gimana? Seperti keseharian kita untuk jajan. Beli jajan itu ada batasnya ya. Batasnya 2.000. Kemudian Untuk lulus target hafalan Al-Quran gitu ya. tidur. Mau tidur sudah pasti ada pertidaksamaan di situ ya. Kesimpulannya apa hari ini? Kita sudah belajar pertidaksamaan. Simbolnya apa saja? Yang pertama, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kata kuncinya sekarang, kata kuncinya. Oke. Kok kurang dari? Kalau lebih dari, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kata kuncinya apa? Ya lebih dari ya. Lebih dari. Atau kalau sebelum itu kira-kira cocoknya yang mana? Sebelum jam 10. Kurang dari, ini sebelum. Berarti kalau sesudah, lebih dari sesudah. Kemudian kalau lebih dari sama dengan, kata yang sering setidaknya, boleh setidaknya ya. Contohnya apa kalau setidaknya? Kita menghafal setidaknya 10 lembar untuk mencapai 1 juz. Nah gitu. Setidaknya. Ada lagi? Kalau minimal itu yang mana? Lebih dari atau lebih dari sama dengan? Iya, ini minimal. Lawan katanya minimal apa? Maksimal di mana? Maksimal. Kita jawab azan dulu ya. Oke. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar beberapa simbol ya, dan beberapa penggunaan kata yang berkaitan dengan simbol-simbol pertidaksamaan. Yang terakhir nih, cara menyelesaikannya. Tadi kita melakukan simulasi yang lompat-lompat, kemudian simulasi yang ada garis bilangan itu tadi. Kapan pertidaksamaan ini itu berubah? Ketika apa? Kita mengali atau membagi bilangan negatif. Sudah ditunjukkan tadi ya sama Ega, Rozako, sama siapa tadi? Eza. Kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya itu berubah kebalik. Tapi kalau ditambah, dikurangi, dikali, dibagi bilangan yang positif, berubah apa enggak? Tidak berubah. Kaitannya dengan kita sebagai umat Islam. Jadi di Al-Baqarah ayat 190, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi ada pertidaksamaan di situ. Jadi dalam hidup itu ya, seperti halnya pertidaksamaan, kita perlu menjaga agar tidak lebih dari atau kurang dari yang ditetapkan oleh Allah. Baik itu dalam ibadah, muamalah, atau maupun akhlak. Itu hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini.
Nah, kita kan sudah menyelesaikan satu bab ya, persamaan dan pertidaksamaan. Kira-kira nih pertemuan selanjutnya itu maunya tes tulis ataukah kita buat poster gitu ya, atau kita membahas ulang atau memperbanyak latihan soal? Buat poster aja. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan buat poster atau buat infografis tentang pertidaksamaan ini ya. Jadi karena pertidaksamaan itu ada 4, saya tambahi persamaan ada 5. Mungkin kita bagi menjadi 5 kelompok untuk bikin poster yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan gitu. Oke, bisa kita akhiri pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas nanti mengumpulkan LKS-nya di kantor saya ya. Sudah diisi semua ya? Sudah. Oke, assalamualaikum.